Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna marsyida umurina wa ajna min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan daring. Salat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Edi Saputra, perwakilan dari kelas 3B akan menyampaikan isi ceramah yang berjudul Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang sangat mulia sekali. Merupakan nabi yang lebih mulia daripada seluruh alam semesta ini, lebih mulia daripada malaikat. Ketika itu malaikat Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad sallam. Wahai Nabi Muhammad, saya ingin bertanya kepadamu, mana mulia antara aku dengan dirimu? Maka Nabi Muhammad katakan, lebih mulia aku. Kenapa? Karena kamu diciptakan untuk aku, untuk melayaniku. Nah, sekarang mana mulia antara surga dengan dirimu? Maka Nabi Muhammad katakan, lebih mulia aku. Kenapa? Karena surga diciptakan untuk diriku. Nah, sekarang mana mulia antara agama dengan dirimu? Maka Nabi Muhammad katakan, lebih mulia agama. Kenapa? Karena aku diturunkan ke dunia ini untuk perkara agama. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang penuh cobaan. Ketika masih dalam kandungan bayi, dalam kandungan dalam perut ibunya, bapaknya Abdullah telah meninggal dunia. Masya Allah. Lalu Siti Aminah melahirkannya. Ketika itu dengan tanggal 12 Rabiul Awal di celah bukit kota Mekah melahirkan Nabi Muhammad, tidak ada ayahnya di sampingnya. Maka ketika lahirlah Nabi Muhammad SAW, maka dilaporkan kepada kakeknya Abdul Muthalib bahwa Nabi Muhammad telah lahir, cucunya telah lahir. Maka datang kakek Abdul Muthalib menjumpai Nabi Muhammad, maka diberilah nama Muhammad yang sebelum itu tidak ada yang namanya Muhammad SAW. Maka Subhanahu wa taala ketika itu Nabi Muhammad penuh dengan cobaan. Ketika itu dalam penuh wabah, dalam keadaan bayi berumur berapa seminggu disusui oleh ibunya, wabah mendatangi kota Mekah. Maka Siti Aminah mencari orang untuk ibu susuan. Maka datanglah dari Halimatus Sa'diyah yang menyusuinya selama 2 tahun. Tak sampai di situ lagi, sampai 4 tahun dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, terpisah oleh ibunya. Kenapa? Karena Halimatus Sa'diyah yang memintanya. Kenapa? Karena timbul keberkahan kepada si Halimatus Sa'diyah ketika memelihara menyusui Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad umur 6 tahun, dia pulang 4 tahun pulang menjumpai ibunya. Lalu dia dengan ibunya Siti Aminah berziarah ke kubur ayahnya di Madinah, di Yatsrib ketika itu. Setelah berziarah, inilah ayahmu nak. Setelah berjumpa sedih Rasulullah di kuburan ayahnya Abdullah. Setelah itu pulang lagi ke Mekah. Baru di pertengahan perjalanan antara Mekah dan Madinah, ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Begitu sedihnya Nabi Muhammad SAW, ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh ibunya masih kecil umur 6 tahun. Dia sendiri yang menggali tanah bersama Ummi Aiman ketika itu, menggali kubur untuk ibunya Siti Aminah. Maka sesampainya di Mekah, Abdul Muthalib sangat sedih sekali. Maka dipelihara oleh Abdul Muthalib. Akhirnya apa? Umur 8 tahun Abdul Muthalib meninggal dunia. Masya Allah, tidak ada lagi yang dapat, siapa lagi yang akan menjadi pangkuan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dipelihara oleh pamannya Abu Thalib, yang itu masih kafir Quraisy yang belum masuk Islam. Sampai umur 50 tahun dijaga oleh Abdul Muthalib. Pada usia 40 tahun
Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika jahilnya kehidupan itu, ketika Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Nabi, orang mengatakannya Nabi Muhammad dia orang yang baik, dia jujur, dia dapat dipercaya. Namun setelah diangkat menjadi Nabi, satu persatu gelar itu hilang. Yang dulunya Nabi baik dibilang Nabi Majnun, Nabi yang tak bisa dipegang perkataannya, satu persatu hilang gelar Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad buat dakwah. Berkumpullah orang kafir Quraisy, wahai Nabi Muhammad, kami berkumpul. Kamu mau harta, kami kumpulkan seluruh harta Mekah Madinah ini, kami serahkan kepada engkau. Kamu mau wanita, kami carikan wanita yang tercantik untuk melayani engkau. Kamu mau istana, kamu menjadi raja, kami angkat kamu menjadi raja. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, walaupun diberikan matahari di tanganku, bulan di tangan kiriku, tidak akan ku tinggalkan kerja dakwah ini, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Subhanahu Wa Taala, lebih kurang 23 tahun Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama. Masya Allah, terbukti Nabi seluruh alam, hampir sepertiga dunia dikuasai oleh orang Islam. Dan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, takutlah hati orang kafir ketika itu. Begitu semangatnya para sahabat ketika itu bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga hampir seluruh dunia ini dikuasai oleh orang Islam. Kita lihat Spanyol, di Afrika, di Perancis, di mana-mana banyak peninggal Islam. Dahulunya Islam berkuasa, maka subhanallah apa yang terjadi sekarang? Karena cintanya dunia sekarang ini, maka lambat laun Islam menjadi hilang. Karena cinta dunia, maka perlu kita risaukan sekarang ini. Bagaimana kita dalam momen Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW, menjadi iman kita ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada umat. Masya Allah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, hari ini orang menganggap remeh apa itu sunnah. Sunnah kan kalau ditinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau orang tahu makna itu sunnah, ya dikerjakan berpahala, pahalanya besar. Tapi kalau ditinggalkan rugi besar. Jadi jangan anggap itu remeh sunnah. Inilah yang akan menjadi nanti yang pembela kita di akhirat kelak. Kalau hari ini kita tak hidup sunnah, macam mana nanti Nabi Muhammad mengenal kita nanti di akhirat nanti? Maka pada kesempatan waktu yang singkat ini, dengan ceramah yang singkat ini, hanya dikasih waktu 10 menit, saya menyampaikan kepada seluruh panitia, teman-teman, karena HP ini memang sudah banyak penuh. Inilah kena kuliah dari ini kita memberi penuh sehingga tadi terhenti videonya. Alhamdulillah dengan waktu yang singkat ini, saya mengharapkan kepada seluruh teman-teman kita, seluruh umat Islam yang ada di dunia, mari kita tegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita kembalikan kejayaan Islam seperti kejayaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.